di episode kedua dalam sesi podcast kali ini. Dan di sini aku akan menunjukkan tamu pada episode kali ini, yaitu Bapak Hermansyah selaku Wakil Siswaan SMP 5 1 Jakarta. Ya. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Japran baik? Alhamdulillah baik saya juga. Iya. Ya. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, jadi Pak Hermansyah adalah salah satu wakil kesiswaan yang udah berapa tahun Pak? Dari tahun 2002. 2002? Nah. Oh. Udah lama banget ya, jadi udah hampir ada 20 tahun. Kalau di 51 belum, tapi sebelumnya Bapak itu di SMA 8 tapi di luar DKI ya, di Jambi. Nah 2000 Bapak pindah ke SMA 51. Dan kemudian Bapak itu kenapa milih 51? Karena Bapak mantan 51. Iya, alumni. Alumni 51 tahun 81 sampai Bapak selesai tahun 1984. Nah, disitulah sekitar berapa terhadap 51 ya harus memberikan yang terbaik di 51. Iya. Tentunya Bapak udah lama banget ya terjun dalam dunia pendidikan apalagi sebagai siswaan. Mungkin Bapak udah ketemu banyak banget pastinya variasi-variasi murid yang ada di sekolah tuh, kayak misalnya murid yang teladan, murid yang bandel, ada yang editor. Nah, Bapak murid yang bandel itu tuh cara buat mengangkat dia dari kebandelan jadi murid yang teladan tuh kayak gimana? Ya sebetulnya kalau untuk peserta didik, kalau kita bilang siswa gitu ya memang kan mereka dengan latar belakang yang berbeda ya, latar pendidikan keluarga yang berbeda ya, mereka juga punya sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Cuma memang pada dasarnya sebetulnya siswa itu baik kan itu ya. Kenapa bisa tidak baik? Banyak hal yang bisa mempengaruhi, bisa lingkungan, ya bisa kondisi keluarga yang mungkin kurang perhatian, kan itu yang perlu. Nah, sekolah itu adalah bagaimana membina hal-hal yang memang perlu kita lakukan untuk bisa tetap menjadi orang baik. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit pengalaman Bapak di SMP karena udah lumayan lama ya. Mungkin menurut Bapak murid yang Bapak paling gak suka tuh tipe murid yang kayak gimana sih? Karena kan Bapak udah lumayan lama ngajarin siswaan. Tipe murid yang seperti apa yang mungkin Bapak benar-benar paling gak suka gitu, paling kayak bukan benci sih, tapi kayak paling gak suka lah sama tipe murid yang ada di waktu itu kayak gimana? Ya sebenarnya kalau kita sudah memposisikan dari sebagai pendidik gitu ya, kita nggak bisa mengelompokkan atau ini memang sebenarnya anak yang ini atau yang ini, tidak sebenarnya. Kita memang semua kan di mata kita harus sama, itu satu. Dan memang semua ini kan karena ada perubahan ya yang tidak bisa kita hindari. Dulu Bapak cerita sedikit ya tentang SMP 51 dulu itu begitu apa ya, begitu disiplin gitu. Tinggi sekali ya. Bapak lagi upacara terus ada teman Bapak yang itu menghadap ke belakang gitu ya, dia berdiri dengan Bapak dan ngobrol ke Bapak ke belakang, dan itu tiba-tiba ada guru yang menghampiri dan itu memang langsung dimarahi gitu. Bahkan mungkin bisa aja dianggap sesuatu yang apa ya, melanggar aturan itu sendiri, dan itu memang sangat ketat gitu ya. Tapi memang hasil produk itu memang akhirnya bisa menunjukkan bahwa kita bisa menghasilkan generasi atau berkualitas yang satu. Nah kalau dengan sekarang kita juga tidak bisa menyalahkan juga siswa kok sekarang begini ya, memang betul karena dunia itu beda lagi. Mereka mengenal gadget, mereka keseharian dengan HP. Ketika 2 tahun kita pandemi itu memang otomatis karakter kepribadian siswa yang padanya merasa ada beberapa siswa yang padanya menjadi sesuatu apa ya, merasa nyaman dengan kondisi yang ada walaupun semua tidak menginginkan adanya COVID
fit ya. Tapi ada siswa yang Lanjut nyaman sama terlalu nyaman, dia kesehariannya dengan HP, bangun tidur HP, ganti HP, mau tidur HP, dan itu yang sering Bapak sampaikan ke peserta didik kan, ini yang namanya mental block ya. Kalau block itu kan kalau sudah berdiri satu tempat atau duduk di satu tempat, kita sudah merasa nyaman. Padahal di depan itu masih banyak tantangan kan, yang harus capai, yang harus kita raih. Nah, sekarang inilah yang Bapak khawatirkan, karena mereka sudah terlalu nyaman, sehingga mereka lupa bahwa mereka harus punya masa depan, harus bekerja keras, karena tidak ada sesuatu yang tiba-tiba seseorang jadi orang hebat tanpa ada proses. Perbedaannya. Melihat dari ilmunya, kalau misalkan udah makin kesini apalagi udah tahun 2023 ya Pak, perkembangan zaman kan masih makin pesat, dan juga murid-murid itu pasti secara masing murid kan pasti makin berkembang lah semua dan karakternya. Nah, menurut Bapak di era modern saat ini, menurut Bapak murid itu cara mengontrol itu seperti apa? Cara supaya mendidik anak murid yang sesuai dengan zaman mereka gitu loh, supaya kadang murid itu nggak kan yang ada di SMP masuk ini ya nggak terpaksa lah buat sekolah di SMP dan kerja lain. Ya memang gini Jafran, jadi baik perubahan ya tidak bisa kita hindari, tapi kan Bapak sering juga mengingatkan teman-teman Jafran yang mungkin kita didik bahwa memang ada 3 hal yang tidak boleh itu hilang. Yang pertama adalah cara berpikir. Ya kalau Bapak artikan, pertama adalah logika. Cara berpikir dengan logika itu tentang benar, salah, baik, buruk, harus dilakukan, tidak lakukan, harus dihindari kan gitu ya. Misalkan bolos, ya narkoba, yang lain itu kan secara logika itu kan merusak masa depan mereka. Nah inilah yang harus mereka pahami bahwa itu tidak baik dilakukan, termasuk mereka tawuran, kalau tidak ada manfaatnya. Nah jadi zaman boleh berubah, tapi cara berpikir yang 3 hal tadi Bapak bilang, logika, cara berpikir benar salah itu mereka harus tetap punya pada setiap pribadi. Jadi apapun halangannya, rintangannya, godaannya, mereka tetap berpikir yang ke arah yang benar. Itu satu. Yang kedua, secara etika. Etika itu berkaitan dengan sikap perilaku kita ya, kita berteman dengan teman atau dengan orang lain, dengan orang tua, dengan siapapun yang kita temui, kita harus tetap punya etika yang baik. Kalau dalam bahasa saya mungkin sopan santun itu dengan yang tua, dengan orang kita hargai, itu harus ada gitu ya pada setiap pribadi. Yang ketiga ada lagi unsur estetika. Estetika itu kalau yang Bapak artikan keindahan itu mungkin kalau seorang siswa ada ketentuan dia menggunakan pakaian seragam atribut, itu bukan cuma sekedar pelindung diri sendiri, tapi itu menunjukkan identitas. Dan kedua, secara tidak langsung itu juga akan menggambar karakter per individu, apakah dia disiplin, apa dia patuh, apa dia memang menyadari bahwa aturan itu dibuat adalah bagaimana semua proses berjalan dengan baik, sesuai dengan alurnya, atas yang memang harus tetap ada ya, secara etika, logika, estetika itu harus ditanamkan pada pribadi-pribadi. Nah, Bapak ini kan kebetulan latar belakang 51, jadi Bapak cuma berpikir apa yang bisa disumbangkan untuk segi 51 sampai Bapak bikin lagu Mars 51. Terus kemarin Bapak juga bikin apa ya, moto 51 yang kira-kira teman-teman atau sesuatu ingat gitu. Lalu Bapak bikin dari kata bijak kan, karakter, inovatif, kan, jujur, aktif, kolaboratif. Karena itu kan kita kan makhluk sosial yang berkolaborasi dengan siapapun, yang tentunya harus memberikan segi manfaat buat diri sendiri dan orang lain. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya dari masa 1 ini dulunya adalah sekolah yang punya disiplin yang tinggi.
Dan sekarang masih diterapkan juga kedisiplinan dasar yang harus diberi siswa, kayak misal rambut nggak boleh panjang, gitu kan, ganti segala macam, ada aktivitas lengkap, habis itu kayak nggak boleh telat. Nah, kadang ada beberapa siswa yang karakternya itu susah banget buat diatur gitu. Itu tindakannya apa yang harus dilakukan? Apakah siswanya itu harus kita paksa untuk mengikuti SMP 51 atau mungkin bapak dan guru-guru yang mungkin harus mengikuti bagaimana caranya supaya siswa itu nyaman di Jakarta ini? Ya memang eranya sudah berubah ya, zamannya sudah berubah. Ketika dulu seperti itu mungkin kita bisa terapkan hukuman secara tanda kutip ya agak keras gitu ya, tentang anak yang tidak disiplin. Tapi kalau sekarang kita juga mengikuti aturan regulasi yang ada di misalnya di dinas pendidikan. Kita nggak boleh merendahkan siswa gitu kan, kita juga tidak boleh, bahkan kita membentak tidak boleh karena itu nanti secara psikolog katanya mengganggu psikologi mereka. Tapi memang yang kita terus upayakan adalah kesadaran pada diri mereka gitu, bahwa apa yang ditentukan, apa yang dibuat aturan itu semata-mata untuk kebaikan mereka. Jadi proses yang kecuali udah melampaui ya, mereka melanggar atau mungkin ada dulu kita punya pakai poin ya buat sekian kita panggil, tapi sekarang kita mungkin karena tidak boleh lagi pakai poin ya kita menghimbau terus. Memang sebetulnya sih jenuh Japran ya dengan menghadapi siswa yang seperti ini, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita berikan pemahaman yang padanya nanti kalau tingkatnya sudah terlalu jauh ya tentunya ada tindakan-tindakan yang memang kita harus berikan. Itu kan kita sudah kategorikan kan ada pelanggaran ringan, sedang, sampai berat. Nah kalau udah masuk ke kategori berat itu yang memang kita harus berupaya komunikasi dengan orang tua untuk kita memberikan pemahaman bahwa orang tua juga di sini harus terlibat mengontrol putra putrinya untuk ke arah yang lebih baik. Itu aja yang jelas kita tidak boleh menyerah pada hal-hal yang mungkin menurut partai kita kok sulit gitu ya. Tapi Bapak yakin, kenapa? Nanti mereka ketika besar mereka akan menyadari apa yang mereka lakukan, dan doa kita mereka akan tetap menjadi orang yang bermanfaat, terutama buat diri dan mungkin lingkungan bahkan keluarga. Itu aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lain. Menurut Bapak, dengan situasi yang seperti itu, menurut Bapak sikap apa yang harus tertanam pada semua atau mayoritas lah siswa yang ada di 51 itu supaya 51 itu semakin baik ke depannya, entah itu lingkungan dan karakter para siswanya? Sikap apa yang harus para siswa itu punya, yang wajib siswa punya? Yang tadi Bapak bilang dari awal ya, mereka harus punya partai berpikir yang sehat ya, berpikiran luas gitu kan, berinovasi. Dan memang 51 kan berupaya seperti kita membuat pembiasaan dari Senin sampai Jumat, itu kan tujuannya membangun karakter siswa dia pribadi yang tadi Bapak bilang, dengan latar belakang yang berbeda, keluarga yang berbeda, pendidikan keluarga berbeda, memang bukan sesuatu yang mudah ya untuk menyamakan semuanya baik-baik gitu, memang tidak semudah itu. Tapi selama kita menanamkan nilai-nilai keagamaan, sosialisasi dengan teman, lantas kepedulian dengan lingkungan, ya, saya yakin nanti yang seperti itu semakin lama mungkin dia akan menyadari. Memang kita tidak bisa menjamin, tapi kita selama mereka berada di kelas 1, kita berupaya mereka itu tidak ada kontrol gitu. Kalau saya terus terang seperti sekolahnya seperti sirkuit balapan gitu. Mereka boleh lari sekejam-jam gitu ya. Tapi ingat ketika mereka keluar jalur, kita ingatkan harus kembali ke jalur. Gitu. Kenapa kok mereka lari?
mereka berkompetisi, mereka ingin membuat sesuatu silakan. Tapi ketika memang di kiri kanan sudah ada pembatasnya dan mereka itu melanggar, ya tugas kita adalah mengingatkan mereka tetap di jalurnya, karena di depan mereka itu ada masa depan yang mereka harus bisa tentukan dan harus diraih gitu ya, untuk masa depan mereka, untuk hal-hal yang punya nilai sikap yang baik ya. Kan kalau pendidikan itu sebetulnya kalau Bapak pelajari dari semua teori itu cuma nilai dan sikap. Kalau nilai adalah kualitas gitu ya. Ibarat emas gitu ya, walaupun dia jatuh di lumpur tetap sebuah emas, punya nilai. Jadi kalau seseorang harus punya ini nilai, harus punya nilai tambah. Sikap dia tetap sebagai sesuatu yang harus ada melekat pada dirinya. Tidak mungkin orang berilmu tapi sikapnya nggak baik ya. Tapi orang sikapnya baik, mungkin harusnya dia bisa lebih punya ilmu agar nanti dia bisa jadi panutan semua orang yang melihat, semua orang yang kemudian bertemu, bersosialisasi. Dan satu hal yang dihargai itu adalah rata-rata orang kita. Kan nggak ada orang maaf dengan sebanyak kekurangan atau inilah orang yang banyak kekurangannya kita bisa buta, kan nggak ada. Nominasi orang terbodoh ya. Iya, jadi nggak ada. Jadi orang hebat, kumpulan orang hebat. Kalau bicara hebat itu dalam proses minimal untuk pribadi kita harus menjadi orang hebat. Setelah sekian dari percakapan kita, menurut Bapak cara Bapak kedepannya untuk menambah siswa SMP yang masuk ini menjadi lebih baik itu seperti apa? Mungkin ada tindakan yang lebih baru atau sesuatu yang mungkin bisa membantu para siswa dalam mengamalkan mereka. Ya memang Bapak berharap ya mereka itu pertama mereka itu menyadari ya, pribadi mereka itu harus tahu bahwa kalau dibilang hidup ini tidak ada bisa menjamin kan, tidak ada bisa jamin. Nanti Japran bakal jadi orang sukses nggak? Kalau bertanya, ada yang bisa menjamin nggak? Belum ada. Japran bisa jadi nanti bisa jadi menteri nggak? Belum tahu. Belum tahu. Bisa jadi presiden nggak Japran? Tahu ya. Tapi memang tidak ada bisa menjamin ya. Tapi yang adalah kesempatan ya, kesempatan kita Japran, teman-teman Japran nih yang sekarang baru menempuh pendidikan SMP itu menjadi orang berhasil, orang sukses gitu ya, orang yang memang nanti bisa memimpin di negara ini. Jadi kita punya kesempatan yang sama. Bahkan maaf, Obama itu kan pernah sekolah di Indonesia ya, salah ya, sekitar pernah baca. Dia nggak bisa jadi presiden Indonesia karena dia bukan warga negara Indonesia. Tapi Japran dan teman-teman itu udah pasti dia bisa jadi presiden Indonesia. Karena salah satu syarat adalah dia warga negara Republik Indonesia. Jadi kan itulah artinya apa, kesempatan itu yang tidak semua orang bisa memiliki. Ya. Orang pintar di luar Indonesia bukan warga negara Indonesia, sepintar apapun dia tidak bisa. Satu syarat di situ bahwa dia menjadi pemimpin Indonesia atau presiden Indonesia salah satunya warga negara Indonesia. Kalau yang lain kecuali dia sudah bernaturalisasi ya lama dengan kehidupan masyarakat Indonesia itu bisa. Tapi kalau yang tadi teraplikasikan mungkin cuma sekarang kita mampu nggak dengan kesempatan, bisa nggak memanfaatkan kesempatan. Makanya Bapak cuma berharap dengan kita ini, ayo gunakan kesempatan kalian di SMP. Kenapa? Kalian masih panjang. Gunakan semua daya upaya, perilaku, sikap kita fokus pada hal-hal yang bagaimana meningkatkan pribadi kita lebih baik hari ini, besok, ke depan,
bahwa saya minimal bisa bermanfaat untuk diri sendiri, apalagi bisa untuk orang lain, apalagi dalam kapasitas untuk bangsa dan negara ini. Dan kita memang punya kesempatan yang itulah yang kita yang Bapak berharap siswa SMP 51 Jakarta memanfaatkan kesempatan. Kalau misalkan ada nih siswa SMP 1 yang maaf aja nih di masa depan nanti dia mungkin gagal menjadi orang sukses, itu apa namanya, bagaimana kayak cara apa namanya, gimana ya, kayak misal dia jadi gagal jadi orang sukses, apakah itu adalah kesalahan orang-orang yang mendidik dia atau kesalahan dari dia sendiri? Sebetulnya gini ya, kan kalau kita di agama, di masyarakat kan ada yang namanya takdir ya. Takdir itu adalah sesuatu yang sudah kita tidak bisa hindari, gitu ya. Tapi nggak ada, kalau bisa maaf, ada orang tidak sukses karena takdirnya. Orang tidak pintar atau bodoh karena takdirnya tidak ada. Kenapa? Kalau yang takdir itu kan sesuatu yang kita tidak bisa hindari dan kita tidak bisa tidak bisa mengelak lagi ya. Kalau takdir kan kita tahu namanya takdir itu apa? Kematian lagi, jodoh terus rezekinya, nah itu takdir ya. Makanya Bapak bilang kalau maaf ada siswa yang bodoh, oh kamu bodoh karena takdirnya. Tidak ada, oh, kamu nggak berhasil karena kamu takdirnya. Yang ada adalah pada pribadi-pribadi yang memang pertama maaf ya, kedua tidak bekerja keras. Ketika muda orang tua itu mampu secara ekonomi tapi dia tidak memanfaatkan ya untuk meningkatkan kepribadian dia. Sebetulnya itu bukan, tidak bisa juga menyalahkan misalkan pendidikan Bapak Ibu guru atau tidak. Semua itu kembali kepada pribadi-pribadi. Dan Bapak yang menekankan tidak ada takdirnya anak terbunuh. Tidak ada takdirnya orang itu tidak sukses. Tidak ada takdirnya orang itu nanti menjadi orang yang susah juga. Ya. Tergantung kita. Ya, ketika kita lahir, kenapa Bapak sendiri suka ngomong? Kenapa kok bayi lahir yang nangis? Gak ada bayi yang ketawa tidak? Iya, kenapa? Memang dunia ini ya ujian mereka bagaimana? Itu dia masuk ke dunia yang mungkin banyak halangan, ya, yang memang mereka harus tetap menjadi pribadi-pribadi yang siap ditempa oleh hal seperti itu. Sekali lagi yang tadi saya sampaikan, tinggal ke pribadi kita masing-masing. Karena saya sangat tidak yakin kalau orang bodoh itu adalah karena takdirnya, orang susah karena itu dia takdirnya tidak, karena memang di agama tidak ada kan ya. Kalau dibilang salah satu takdirnya dia jadi orang bodoh, dia jadi orang miskin kan nggak ada ya, kecuali kan tadi yang disebutkan tadi kan mau jadi bodoh ya. Itu tinggal upaya kita bagaimana menggunakan kesempatan ini untuk bagaimana bisa melalui dengan baik, untuk bagaimana kita juga bisa berproses ke depan supaya bisa membahagiakan terutama pribadi dan mungkin nanti bermanfaat juga untuk orang banyak, dan tentunya jangan lupa orang tua kita adalah segalanya. Sebagai penutup pada podcast kali ini, mungkin pesan Bapak untuk mungkin para penonton di sana dan seluruh warga SMA itu apa? Ya, kalau pesan Bapak untuk pesan di SMP 51, sebetulnya Bapak bangga ya dengan pesan didik yang begitu memang menentukan SMP 51. Tapi memang ada beberapa yang Bapak sayangkan, artinya mereka punya kesempatan yang
sama, punya waktu yang sama, punya ruang yang sama, tapi tidak dimanfaatkan itu aja. Jadi memang kalau kalian tahu pelaku lokasi dan 51 sekarang itu menjadi sekolah yang apa ya, diidam-idamkan gitu ya. Kemarin favorit ya, kalau kemarin kan misalnya ada siswa dan ada yang bangku kosong gitu. Itu dari 5 bahkan ada 25 orang yang ingin masuk 51 kan. Saking favoritnya. Saking favoritnya, saking dia inginkan bahwa ketika di 51 saya ingin menjadi yang terbaik. Nah, sekarang Bapak himbau bagi peserta yang sudah ada di dalam 51 Dimanfaatkan. betul, dimanfaatkan, kita tunjukkan bahwa kita memang pantas dan baik. Aja, jadi sekali lagi, ayo 47, 89 kita buktikan bahwa 51 itu adalah sekolah yang pantas, sekolah yang memang yang di dalamnya itu adalah siswa-siswa yang terbaik. Oke, terima kasih buat Pak Herman ya, terima kasih untuk saran-sarannya ya. Sebagai salah satu kesiswaan yang dihormati dan disegani juga di Jakarta ini. Dan buat teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah mengikuti episode kita kali ini. Dan bersama kepada waktu kesiswaan ya, terima kasih Pak Herman ya. Ya. Sudah di acara ini. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di episode Ngobrol Mas berikutnya. Dadah.